April berarti di ini aja, dikoordinasikan saja. Beli itu yang saya bilang tadi, Saliva, namanya Saliva ya, ditulis aja dulu Saliva. Jadi ini nanti berdasar ujinya cuma tes air liur saja, ya, cuma tes air liur. Nanti ada reagennya dan apa, di situ ada petunjuknya. Kalian bisa lakukan sendiri, ya. Waktunya nggak lama kan? Waktunya nggak lama, paling 10 menit atau 15 menit paling lama. Itu sudah keluar hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri gitu, bisa lihat oh saya reaktif atau tidak. Nah, daripada kalian harus ke apa namanya? Unmul itu apa? Klinik Unmul. Kalau di klinik Unmul kan lebih mahal jatuhnya. Ya, jatuhnya lebih mahal antigennya itu. Jadi untuk keakuratannya sama. Keakuratannya sama itu dengan yang antigen di Unmul. Tapi ini kita bisa lakukan secara mandiri. Nanti untuk ke lapangan bulan Juni juga kita lakukan seperti itu. Kita lakukan seperti itu. Udah kita mandiri saja karena ada Saliva ini, kita lakukan. Nanti dosennya pakai, asistennya pakai, kemudian kalian pesertanya juga tes itu saja. Jadi kita nggak usah ke Unmul. Jadi lebih hemat gitu ya. Jadi gunakan itu. Bisa kan diusahakan? Gimana, kalian setuju nggak dengan yang kayak gini? Atau mau ke Unmul? Silakan. Kalian lebih yakin kemana? Kalau dari ininya sih, dari yang saya baca, keakuratannya sama. 90% ke atas lah. 95% kalau nggak salah ya. Jadi keakuratannya itu sama dengan yang antigen. Nah, silakan dipikirkan. Kalian mau ke Unmul atau mau menggunakan ini. Kamril, nanti dikoordinasi aja ya, terserah, bebas. Ini hanya saya ada saran, maksud saya ada yang seperti ini boleh digunakan gitu. Kalau mau tetap ke Unmul nggak masalah juga ya. Oke, ini ada yang mau ditanyakan dari yang tadi? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini perilaku batuan yang sebenarnya. Nah, ini yang saya bilang, kalau regangan aksial itu nilainya ke kanan. Regangan lateral nilainya ke kiri dimasukkannya. Jadi pada saat memasukkan datanya begitu, regangan aksial itu dibikin lihat ke kanan, regangan lateralnya yang kiri. Nah, untuk regangan volumetriknya nilainya ini, EA ditambah dengan 2 EL akan muncul seperti ini. Ya, ini secara teori, tapi kenyataan di lapangan bisa saja dia tidak berbelok seperti itu, dia hanya begini saja. Nah, ini juga boleh, nggak apa-apa. Ada yang modelnya begini, itu juga bisa, nggak salah, ya, tidak salah. Jadi hitungannya adalah ini, EA ditambah 2 EL. Nah, yang kita anggap perilaku itu ini ada beberapa tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, ya, tahap keempat, dan tahap kelima ini yang fail-nya, gitu. Jadi tahap pertama itu pada saat batuan itu ditekan, maka pori-pori yang ada itu akan mulai pori-pori, kemudian bidang lemah, ya. Bidang lemah itu akan saling menutup satu sama lain. Dia akan saling menutup. Ya, nah, setelah tertutup rekahan-rekahannya, crack-nya itu, ya, baru dia mengalami kondisi linier. Ini kondisi liniernya. Ya, elastis, kondisi elastis yang linier. Terus sampai kemudian nanti dia sudah mulai mengalami
retak, ada retak-retak ya, itu sudah berarti dia sudah mulai melemah ya. Kemudian setelah itu mulai dia tidak stabil ya. Setelah itu dia mulai tidak stabil dan kemudian puncaknya dia fail, dia hancur gitu. Ini tahapan dari perilaku batuan. Atau kita bisa lihat dari sini. Nah, ini ya di tahap awal saat kita kasih tekanan pertama itu kurvanya non-linear atau kita landai yang tadi, dia menutup crack-nya. Jadi kurvanya bentuknya landai. Kemudian setelah itu dia akan linear sampai batas elastisnya. Nah, setelah itu ada mulai tuh zona di mana retakan tuh sudah mulai muncul ya. Retakan sudah mulai muncul, kemudian kurvanya masih tetap linear tapi dia sudah mulai ada retakan. Setelah itu batas elastisnya terlewati, maka kurva mulai tidak linear atau yang tadi yang puncak itu, terus kemudian dia hancur. Nah, titik hancurnya itulah yang menyatakan kekuatan dari batuannya. Itu. Ini sudah ya, karena sudah dibahas oleh kakaknya juga, pasti sudah. Ini tinggal nanti bagaimana kalian menggambarkan. Cuma kayaknya kalau di lab kita nggak bisa bikin ini nih. Nggak bisa dapatkan nilai EL-nya. Ya, kita hanya bisa dapatkan nilai ini saja. Ini. Kayaknya kalau di apa namanya di tempat kita. Dial untuk EL-nya kita nggak punya settingannya ya, settingannya kita yang nggak punya. Nah, berarti nilai modulus tetap bisa dicari karena kita punya nilai regangannya ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada 49, kenapa yang masuk cuma 31 ya? Absennya sudah di MOS ya, sudah saya buka. Ini kenapa cuma 41 nih, cuma 31 nih yang masuk. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kriteria keruntuhan. Ya, kriteria keruntuhan. Nah, apa namanya? Ini udah yang istilahnya kita bicara di batuan sesungguhnya itu ya dari sini, dari yang tadi ya perilaku tadi, terus lanjut ke sini ya. Nah, ada yang dinamakan dengan kriteria keruntuhan. Keruntuhan itu ada menurut Bineski, dia bilang bahwa proses keruntuhan itu terjadi karena ada perubahan perilaku dari suatu material pada satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu kata Bineski. Tapi kalau kata Goodman, terjadinya runtuhan itu karena ada hilangnya kekuatan dia. Ya, karena dia tidak kuat, maka dia runtuh. Nah, itu. Jadi yang satu bilang ada proses perubahan perilaku dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang satu lagi bilang bahwa ada proses hilangnya kekuatan atau kemampuannya untuk bekerja atau sesuai dengan fungsinya. Ya, seperti itu. Kemudian ada keruntuhan dan ada yang namanya ruptur. Kalau ruptur itu proses keruntuhan di mana material yang ada itu akan terpisah menjadi beberapa bagian. Ya. Ini kondisi untuk kita lihat pada batuan terbuka, ya, pada batuan terbuka. Beda lagi nanti kalau kita bicara tentang terowongan. Ya, kalau kita bicara tentang terowongan, maka kita bicara tentang kondisi di dalam batuannya itu. Yang tadinya utuh, kemudian kita buka lubangnya, ya, kita buat lubang bukaan sehingga kemudian dia menjadi kondisi siap
hancur gitu ya, runtuh. Nah, ada runtuh, ada longsor ya. Kalau di permukaan kita bilangnya longsor. Ya, kalau di permukaan kita bilang longsor, itu batuannya longsor gitu ya. Tapi kalau di terowongan kita bilangnya batuan itu runtuh karena bukan longsor tapi dia jatuh runtuh ya. Nah, sama dengan mekanika tanah. Ya, sama juga dengan tanah. Perilaku batuan dan tanah itu hampir sama, hanya yang membedakan adalah medianya. Kalau tanah adalah material lunak atau dalam artian dia material yang sangat lapuk, ya. Tapi kalau di batuan materialnya dari yang lunak sampai sangat keras. Material yang kita bilang lunak itu adalah material yang banyak sekali bidang lemahnya. Ya, batuan yang banyak bidang lemahnya itu kita bilang batuan yang soft rock kita bilangnya, ya. Nah, kemudian kayak batuan metamorf itu kan dia cukup kuat tuh. Nah itu, jadi ada yang posisinya sangat lemah, soft rock, kemudian ada yang hard rock yang sangat kuat. Nah, kalau di batuan dibagi gitu. Tapi kalau tanah tidak, tanah itu ya sudah, semua adalah material lemah gitu ya. Nah itu bedanya tanah dengan batuan, sehingga pengamatannya lebih kompleks batuan dibandingkan dengan tanah. Tanah mah udah aja itu ya, materialnya seperti itu, cara mengerjakannya cuma begitu doang gitu ya. Maksudnya kita tidak memperhitungkan lagi adanya bidang lemah dan sebagainya. Tapi kalau di batuan kita harus memperhitungkan itu. Kita harus lihat bidang lemahnya itu seperti apa. Pertama kita cari dulu deep strike-nya, bidang lemah itu kemana. Ya, karena itu akan menentukan juga nanti dalam proses longsorannya, ya. Kemudian setelah itu kita juga menentukan seberapa lebar bidang lemah satu dengan bidang lemah yang satunya, jarak bidang lemahnya, ya, spasinya. Nah itu seberapa lebar. Kalau makin rapat berarti dia masuk golongan apa. Kalau dia agak jauh-jauh, renggang-renggang, itu golongannya apa, kelompoknya apa. Kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah isiannya. Isian dari bidang lemah itu apa? Apakah dia hanya pasir saja atau sudah terikat dengan kuarsanya, gitu ya. Nah, kalau dia sudah terikat dengan kuarsanya, dia agak lebih kuat dibandingkan kalau hanya masih pasir saja yang mengisi bidang lemahnya. Kalau pasir saja yang mengisi bidang lemah, berarti itu yang memungkinkan untuk dia terpleset, untuk dia longsor, atau untuk dia runtuh, ya kayak gitu. Terus apalagi ya, kekasarannya, yaitu kekasaran dari si isian bidang lemah itu seberapa, butiran, ukuran butir yang mengisinya itu seberapa, itu tingkat kekasarannya. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan kalau pada batuan, ya, karena yang kita tahu bahwa kondisi batuan itu di alam sebenarnya bukan homogen, bukan homogen ya, dia heterogen, kemudian discontinue, ya kan, dia continue, ya kan, beda kan antara discontinue dengan continue. Nah, yang kita kan bidang lemah, discontinue. Kemudian karena adanya discontinue, maka kondisi isotrop, anisotropnya akhirnya kita lebih ke isotrop kalau pada batuan yang seperti memiliki bidang-bidang lemah gitu ya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan pada saat kita menentukan longsoran nanti atau keruntuhan nanti. Nah, sekarang kita bicara tentang longsorannya, permukaan dulu, batuan yang ada di permukaan. Sehingga kalau batuan yang ada di permukaan berarti kita akan bicara tentang longsor. Nah, longsoran yang terjadi pada batuan itu nggak kayak di tanah. Kalau di tanah, longsoran yang terjadi pasti bentuknya busur. Walaupun busurnya ada busur yang dangkal, busur yang sedang, sampai busur yang dalam. Tapi semua bentuknya adalah busur kalau tanah. Nah, kalau batu enggak. Kalau batu itu nanti dia beda. Ada yang kita harus melihat seperti apa bidang lemahnya. Apakah kontak bidang lemah satu dengan lain itu saling ketemu atau tidak. Kalau dia saling ketemu berarti bisa saja terjadi runtuhannya, longsorannya berbentuk baji. Karena dia saling ketemu tuh bidang lemah satu dengan bidang lemah lain, saling memotong.
Ya, kalau bedang lemahnya saling memotong, pasti bentuknya akan menyudut si longsoran itu. Nah, kalau mau menyudut kita bilangnya itu baji. Bisa saja searah, bidang lemahnya searah. Nah, bidang lemah searah bisa terjadi longsoran yang bentuknya bidang misalnya, atau longsoran yang bentuknya toppling, guling, ya, karena dia bentuknya arah dari bidang lemahnya dia searah, sehingga itu kemungkinannya kalau nggak merosot menjadi bidang atau dia berguling menjadi toppling, gitu. Jadi beda. Nah, sekarang kalau misalnya bidang lemahnya banyak banget, sehingga kita bilang itu soft rock. Nah, kalau soft rock bisa jadi longsorannya akan berbentuk seperti tanah, yaitu longsoran yang berbentuk busur gitu. Jadi ada 4 longsoran yang terjadi pada batuan, yang mungkin terjadi pada batuan. Ya, tinggal nanti kita cek seperti apa bidang lemahnya. Nah, itu nanti ke belakang. Ya, nanti ke belakang kita akan pelajari, pertama kita akan pelajari klasifikasinya dulu. Kemudian setelah klasifikasinya baru nanti kita bicara tentang longsorannya berdasarkan itu. Ya, nah sekarang kriteria keruntuhannya seperti apa? Nah, kalian bisa diingat-ingat lagi dengan mekanika tanah, karena sebetulnya kan sama. Ya, sama antara tanah dengan batuan, perilakunya itu kurang lebihnya sama. Ya, dia sama-sama harus bisa menahan beban. Ya, sama-sama dia harus bisa menahan beban. Nah, kita lihat ini ada tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja di permukaan ini. Ya, yang bekerja di permukaan ini. Tegangan normal arahnya adalah tegak lurus dari kemiringannya. Ya, dia arahnya tegak lurus, itu berupa tegangan. Ya, kita kasihkan tegangan. Nah, kemudian muncul tegangan geser. Tegangan geser seperti ini, ya, yang sejajar dengan kemiringannya. Gerakannya sejajar dengan kemiringannya. Nah, jadi ini yang berperan pada proses keruntuhan. Ya, ada nilai tegangan normal dan ada tegangan geser normal. Nah, kalau terjadi longsor berarti ada yang bidang geser yang nilainya lebih besar daripada si batuannya, sehingga akhirnya dia mengalami runtuh. Ya, kalau nilai tegangan gesernya besar, nah berarti dia siap-siap untuk terdorong, siap-siap untuk runtuh, gitu. Ini kriteria Mohr Coulomb. Dari mana? Itu dari uji triaksial munculnya. Ya, dari uji triaksial kita punya 3 arah pembebanan, ya. Uji triaksial ini berarti kita punya arah dari tegangan sigma 3, ya, ini sigma 3, atau dari arah kita bilang tegangan horizontalnya, ya. Tegangan horizontal itu ada sigma 3 dan ada sigma 2. Ada tegangan dari depan belakang, sigma 3, atau tegangan dari samping kiri kanan, itu sigma 2. Ya. Kemudian ada juga tegangan yang vertikal. Tegangan vertikal itu sigma 1. Ya. Kalau saya gambar ke sini juga boleh sih sebenarnya. Ya, sigma 1. Gitu. Nah, dari nilai ini kita nanti bisa membuat kurva lingkaran Mohr ini, ya, membuat kurva lingkaran Mohr. Nah, ini nilainya bisa kita dapatkan seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan lingkaran Mohrnya itu lebih ke ini, yang nilai dari sigma 3 dan sigma 1, ya. Sigma 3 itu kita anggap nilainya adalah sama dengan sigma 2. Ya, karena ini kan keliling, silinder kan modelnya, silinder itu kan keliling. Jadi tegangan yang diterima dari depan belakang, dari samping kiri kanan itu sama. Ya, sama tegangannya. Jadi kalau di triaksial pada batuan kita menggunakan oli untuk memberikan nilai tegangan sigma 3 dan sigma 2-nya itu, ya.
kita kasih dia oli, kemudian kita kasihkan tegangan itu. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi di sini. Terus setelah konstan, nilainya sigma 3 dan sigma 2 itu udah nggak naik turun, udah nggak bergerak-bergerak lagi, ya. Kan kita tentukan nilai sigma 3 dan sigma 2 ini kita yang tentukan. Nah, nanti yang akan mempengaruhi kekuatannya itu adalah pemberian nilai tegangan sigma 1. Nah, nilai sigma 1 itu akan terus ditingkatkan sampai dia fail, sampai dia runtuh gitu. Nah, tapi kalau sigma 2 dengan sigma 3 itu tetap. Ya, kita kasihnya tetap, kita tentukan tetap, kemudian sigma 1-nya nanti yang naik. Makanya kenapa sigma 3 berada di sini? Karena kita udah tentukan tetap. Nah, si sigma 1 inilah nanti yang akan muncul pada saat dia fail, nah itulah nilai sigma 1-nya. Jadi pada saat dia ini kita naikin terus, kemudian dia hancur, nah berarti sigma 1 maksimumnya ini. Nah, inilah nanti yang kita masukkan ke dalam sini, sigma 1 ini. Gitu. Ya. Nah, sudah dapat sigma 1 ini, kemudian kita mencoba membuat lingkaran more-nya. Lingkaran more-nya dari mana? Dari sigma 3 ditambah sigma 1 per 2. Itu ketemu titik ini. Ketemu titik ini. Nah, setelah ketemu titik ini, tengah-tengah ini, baru ini pakai jangka, kita tarik dari sini menuju ke sini. Gitu ya. Jadi kena ke sini. Dapatlah ini lingkaran keruntuhannya. Nah, karena yang nemukannya more, kita bilangnya ini lingkaran more. Ya, sebetulnya ini adalah lingkaran keruntuhannya. Ya, nah, mau tahu kapan dia runtuhnya? Dari tarikan ini. Dari tarikan ini. Kurva intrinsik ini. Nah, saat kurva ini atau garis ini menyentuh ini di sini, ya menyentuh di sini, nah berarti inilah dia failnya di sini nih, hancurnya di sini. Hancurnya di sini. Kalau misalnya kita punya seperti ini ya. Misalnya ini. Kemudian ini kok jelek ya? Nah, misalnya gini aja. Ya, misalnya gini. Berarti kita bisa bilangnya, tapi ini jarang terjadi, cuma kalian harus tahu aja gitu ya. Berarti ini yang dimaksud dengan kurva keruntuhannya. Ya, kurva more-nya ini, kurva intrinsiknya, envelope-nya ini. Nah, garis ini akan memperlihatkan bahwa pada saat dia berada ini, nilai ini ada di sini, ya. Kalau nilai kita ada di sini, berarti itu dia aman. Kalau nilai kita ada di sini, berarti itu nggak aman. Gitu. Nah, kalau nilainya pas di sini, pas di sepanjang garis ini, ya, pas di sepanjang garis ini, itu daerah kritis. Tambahin beban sedikit lagi, dia pasti hancur, pasti longsor, gitu. Jadi ini adalah daerah stabil, yang bawah ini, yang di bawah garis ini adalah daerah stabil, yang di atas garis ini itu adalah daerah yang tidak aman, ya, daerah yang tidak aman. Daerah kritisnya ya ini, titik ini, garis ini. Nah, kalau kembali ke sini, kita mau tahu titik dia atau angka berapa ya, di mana dia nilai longsornya. Nah ini, pada saat dia bersentuhan dengan lingkaran ini. Jadi antara garisnya ini, kurvanya ini dengan lingkarannya, itulah yang dinamakan titik kritisnya. Atau dia sudah siap untuk longsor. Gitu. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan lingkaran more. Nah, saat sigma 1 lebih besar daripada sigma 2 dan sigma 2 juga lebih besar dari sigma 3, maka kita akan dapatkan lingkaran sigma 1 dan sigma 3 yang akan mempengaruhi keruntuhan ini. Kita akan dapatkan ini yang akan mempengaruhi keruntuhan. Keruntuhan itu terjadi saat lingkaran menyinggung kurva intrinsik ini tadi, ya. Keruntuhan terjadi saat lingkaran menyinggung kurva intrinsik. Kemudian kurva more itu merupakan selubung dari lingkaran-lingkaran more saat runtuh. Ini yang dimaksud dengan kurva more. Gitu.
Nah, biar nggak pusing saya hapus gambarnya. Tadi sudah paham ya yang tadi ya, yang proses lingkaran Moore awal ya? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Rehan. Itu yang sigma 1 yang di grafik itu pakai maksimum, Bu. Iya, itu sigma 1. Dihitung dari nolnya sini ya. Dari sini nolnya, bukan dari sini. Misalnya sigma satunya 23 gitu ya. Berarti dari sini ke sini 20 ya. Saya pakai 5. Kemudian ini ada 23 gitu. Ini 23. Nah, berarti nilai sigma 1 itu panjangnya sigma 1 itu dari 0,23 bukan ya, ini karena ada beberapa yang menganggapnya seperti ini. Kemarin saat ujian tuh mereka bikin 23-nya itu dari sini. Salah. Dari 5 ke 5 gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jangan salah. Ini saya ingatkan karena sigma 3 per 2 dapatnya berapa? Ini 5 tambah 23 dapat 28 dibagi 2 menjadi 14. Berarti dari sini ke sini ini adalah 14. Dari 0 ke 14. Itu. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, lingkaran-lingkaran Moore ini bisa kita dapat tadi, saya bilang dari triaksial. Tapi bisa juga kita dapatkan dari kuatarik, dari Brazilian. Ya, dari Brazilian. Gimana dapatkan yang untuk Brazilian? Yang untuk Brazilian ini ke arahnya kita bikin ke kiri. Ya, yang Brazilian ini kita bikin ke kiri. Si kurvanya ini, si lingkaran Moore-nya. Ya, jadi langsung berapa tuh? Begitu dia hancur jedet gitu, berarti itu nilai maksimumnya. Taruh di sini, taruh di sini, dapat di sini. Nah, kemudian bagi 2 nilainya, dapat lingkarannya. Gitu. Ya. Gitu juga dengan UCS. Ya, gitu juga dengan UCS. UCS begini. Ya. UCS seperti ini itu dari nilai saat dia hancur. Jedet UCS itu ya, dari kuat tekan itu jedet begitu dia hancur, maka nilainya ini. Jadi tadi kan kita tadi kita dari UCS kita bisa dapatkan ini nih. Ini kan ya, saya dapatkan ini, terus ada tadi ini juga gitu ya. Nah, nilai ini puncaknya ini adalah nilai dari sigma C. Oke. Nilai sigma C ini taruh di sini.
Taruh di sini. Berapa nilai sigma C-nya ini dari 0 ini sampai ke sini. Nah, dari 0 ini sampai ke sini. Bagi 2 jadi lingkarannya. Gitu. Nah, oh sayangnya kita nggak punya ini ya, kita di kita nggak punya triaksialnya. Tadinya saya mau kasih ide skripsinya nih ya. Skripsinya bisa saja kalian masukkan 3 pengujian ini, kemudian menentukan selubungnya, menentukan kriteria keruntuhannya. Tapi sayangnya kita nggak punya triaksial, kita adanya direksir. Ya, jadi kita nggak bisa masukkan ini. Sayang banget. Kalau misalnya kita punya alatnya, kita bisa bandingkan, bukan bandingkan, kita bisa hubungkan antara, jadi bisa skripsinya itu nanti judulnya menentukan nilai keruntuhan pada uji Brazilian, uji compression strength, dan uji triaksial. Bisa dapat dari 3 data ini hanya menjadi satu grafik. Dari 3 pengujian kita gunakan satu grafik, gitu. Ya, jarang ada sih yang punya triaksial, karena pertama alatnya mahal, kemudian cara pengujiannya juga sulit, ya, karena kita harus terus dalam kondisi stabil gitu loh. Si sigma 3 itu, ya, pada saat kita kan si istilahnya nih ya, sampel kita nanti akan masuk ke dalam sel gitu kan. Ini sampel kita, terus sudah gitu nanti ada sel di sini yang menutup di sini, ya. Sel ini yang diisi oleh oli, ya. Sel ini akan diisi oleh oli. Dia diisi oleh oli. Nah, setelah itu kita masukkan tegangan sebesar sigma 3 yang kita tentukan. Nah, tegangan sigma 3 ini harus terus stabil. Misalnya kita 5 ya, kita masukkan tadi 5 kan sigma 3-nya. Nah, tegangan ini harus stabil di 5 terus, nggak boleh berubah. Padahal pada saat kita memberi tegangan sigma 1 ini, ya, saat kita memberi nilai tegangan sigma 1, kan sigma 1 terus naik. Pada saat kita meningkatkan sigma 1, pasti ini berpengaruh nih, si olinya itu. Pasti memberikan reaksi, agak bergerak atau apa, sehingga nanti ini akan naik, atau dia akan turun. Nah, ini harus kita kendalikan lagi, kita stabilkan lagi di angka 5, jangan sampai dia bergerak lagi gitu. Kalau dia sedikit ada gerakan di angka 5. Nah, sehingga ini tuh membuat si laborannya itu harus ekstra memperhatikan. Gitu, harus ekstra memperhatikan. Jangankan pada saat kita naikkan, setelah sudah sigma 1 itu sudah kita berikan, itu pun biasanya ini akan ada pergerakan di sini. Nah, ini begitu kita lihat ada gerakan satu strip aja, kita akan turunkan dia ke 5 lagi. Gitu. Turunkan dia ke 5. Nanti dia naik lagi 2 strip, turunkan lagi ke 5 gitu. Jadi dia harus tetap konstan. Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit dalam pengujian triaksial. Membuat kondisi sigma 3 itu tetap konstan walaupun sigma 1-nya ditambah terus. Nah, akhirnya pengujian ini cukup lama. Kemudian juga butuh ketelitian. Nah, itu yang membuat jarang sekali orang melakukan uji triaksial. Tapi hasilnya bagus banget kalau dapat. Ya, kalau kita lakukan uji triaksial itu lebih bisa tingkat keyakinannya lebih tinggi daripada direksir. Sebetulnya. Walaupun kan sama ya, kalian ingat kan direksir dengan triaksial yang dicari, yang didapat nilainya apa? Apa yang didapat dari nilai direksir dan triaksial? Sudut geser dalam, Bu. Betul, sudut geser dalam. Satu lagi adalah nilai kohesi. Ya. Iya, Bu. Kohesi, Bu. Ya. Jadi triaksial sama direksir sama-sama mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Ya. Kalau ditanya tingkat keyakinannya, sebetulnya yang triaksial itu lebih bagus hasilnya tuh. Kalau kita bisa lakukan itu gitu, karena dia istilahnya kita teliti banget gitu, kita harus seteliti itu karena kita selalu
standar itu nggak mudah membuat dia konstan. Pasti dia bisa bergerak, turunin lagi, kecil aja. Nah, anak kecilnya itu sementara kita lihatnya ada mungkin ke SMA kalian sudah ini kemarin waktu apa namanya waktu mekanika tanah juga mekanik itu melihat konstannya ini, tapi bentuknya besar. Panjang dia sekitar 1 meter lebih, 1,20 meter. Ini karena apa? Karena sigma 3 sebenarnya sigma 3 ini yang ada di sini. Jadi jarang sekali kita guna lab untuk ini kita pakai reaksial ini yang apa namanya yang uniaxial tension ini ya yang Brasilia bentuknya karena dari kondisi ini di apa dia seperti ini apa namanya nilai yang kena yang tersentuh itu ya nanti kita dapatkan nilai ini selubungnya itu yang tadi di depan bahwa dia itulah nilai puncak kebutuhannya gitu ya. Ini juga nilai puncak kebutuhan. Oke, sampai sini lanjut. Nah, kalau ini sudah mulai kita masuk ke dalam morkulum yang kemarin sempat kita pelajari di mekanika tanah juga ya, mekanika tanah. Jadi dasarnya adalah kriteria morkulum itu nilainya adalah ini, ya sama dengan yang kita dulu ya. Awal itu kan nilai tegangan atau geser ya, keruntuhan terjadi karena ada pengaruh dari nilai kohesi, kemudian ada pengaruh dari nilai tegangan, dan ada pengaruh dari sudut geser dalam. Nih, ya ini kan dasar dari longsor, ya dasar dari geseran. Jadi ada pengaruh dari nilai kohesi, ada pengaruh dari nilai sudut geser dalam, ada pengaruh dari nilai tegangan. Ini nilainya kohesi di mana ini kalau kayak gini? Kohesinya. Nilai kohesinya ini. Kohesinya. Ya, titik ini. Sudut geser dalamnya adalah sudut ini. Ya, sudut geser dalamnya adalah sudut ini. Oke, dapat tuh. Ya. Nah, sehingga kita bisa cari
Terus nilai tegangannya. Nah, tegangannya yang kita cari nilai tegangan totalnya ini berapa? Ini untuk mendapatkan ini. Oh, ya. Tegangannya berapa? Tan sudutnya. Ya, terus kemudian dari sini nanti kita tarik kita tarik ke sini garis yang menyentuh tadi ya, yang sentuhannya tadi ini titik longsornya ini kita tarik ke bawah, tarik ke bawah, dapat tarik ke bawah, kemudian kita tarik ini, dari segitiga ini saya turunkan ke sini ya, dari segitiga ini dapat kita turun ke sini berapa? Alfanya kita dapat. Nah, kalau alfanya sudah dapat, maka ke sini, ini adalah nilai 2 alfanya. Ya, berarti apa? Kalian dari sini bisa dapatkan alfanya ya. Kesebangan kan? Dan di sini menjadi nilai 2. Nah, ini. Ya. Ya, alfanya di mana? Ya. Kalau sudah, kita bisa menghitung nilai tegangan normal. Nilai tegangan normal itu dari mana? Dari ini. 1 tambah sigma 3/2 ditambah sigma kurang sigma 3/2 dikalikan dengan cos 2 alfa. Ya, alfanya kan tadi sudah dapat. Alfanya berapa sih? Gitu ya. Kita udah cari alfanya, berarti kita cari 3 kalikan 2 menjadi 2 alfa. Kemudian itu tegangan normal yang kita dapat. Cari dari sigma 1 kurang sigma 3/2 dikalikan dengan sin 2 alfa. Itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada sebentar ya, saya lihat. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Kriteria yang tadi, kriteria keruntuhan itu didapat dari hasil percobaan, dia terdiri 1 atau lebih parameter mekaniknya, kemudian juga akan menjadi lebih sederhana kalau kita hitung dalam 2 dimensi. Jadi perhitungan 2 dimensi itu adalah yang sering kita gunakan untuk mempermudah, makanya kita pakai perhitungan 2 dimensi. Ya, gambar tadi 2 dimensi ya. Ini kalian bisa baca ya, masuk ya. Nah, ini nilai ya. Kenapa? Ini kita bisa dapatkan nilai O sampai C itu adalah nilai jangan kuat tekan. Ada nilai kuat tekan. Sampai T-nya itu tadi kita bahas di lingkaran Mohr yang tadi, ya kan? Ini ke sini adalah kuat tarik, ya kan? Kemudian ini adalah nilai kuat tekannya. Kuat tekannya ke C ke M itu adalah reaksialnya. Ini potongan dari yang gambar tadi, ya, dari gambar yang tadi. Ini tadi dari sana. Nah, ini ada beberapa.
beberapa jenis contoh saja. Ini dari granit, ini dari limestone, ya. Nilai-nilainya diperoleh oleh RMR, nilai kelompoknya. Nah, ini dari mana? Dari tegangan dan nilai tegangan geser yang tadi, ya. Tegangan gesernya dengan nilai tegangan normalnya kita bisa dapatkan ini untuk mendapatkan ini. Ya, jadi kita tinggal dibantu sih sebenarnya, cuman ini kan untuk granit dan limestone beda perlakuannya. Kemudian ini yang lingkaran Moore-nya tadi, secara teorinya bisa lebih paham lagi, ya. Kohesi, jarak dari sini ke sini, ini nilai kohesi. Kemudian sudut yang dibentuknya ini sudut yang ini. Jadi kalau dia berada di bawah sini nilainya, ya kalau kita misalnya dapat ini terus sudah itu kita pakai batuan yang lain, apa uji yang lain, dapatnya di mana? Kalau dia dari sudut geser dalam dan pengaruh dari nilai tegangan, nilai C, sudut geser dalam dan nilai tegangan. Geser filenya, ya, filenya terjadi pada nilai C, C-nya ini ditambah dengan tegangan F-nya dari sini, ya, dan F-nya, dan nilai sudut geser dalamnya. Jadi seperti itu. Ya, kalian bisa cari ini ke sini, cari ke bawah, berarti ini dapat nih tegangan F-nya. Ya, atau dari tegangan F-nya ini kita tarik ke sini, kita dapat berapa tegangan gesernya. Ya, tuh. Ini penggambarannya tadi, ya, nilai alfa-nya dapat dari mana, ini sudutnya, ya. Tadi sudah, ya. Nah, posisi bidang fail-nya ini. Kalau kalian mau nggak pakai busur, ya, nggak pakai busur, bisa dihitung pakai ini. Pakai rumus yang ini. Posisi bidang fail-nya, ya. Bidang fail-nya. Atau kalian ragu nih untuk nggak narik garisnya ini, gitu ya. Nyentuhnya di mana, ya ini, cari dulu nilai ini, boleh. Ya. Nah, tapi kan kita harus tentukan dulu berapa dia nilai I-nya, ya, berapa nilai I-nya. Tetap dari sini kita harus cari gitu, ya. Jadi V V per 4 ditambah dengan sudut geser dalamnya itu jadi 2. Tegangan normal terjadi tadi sudah, ya. Tegangan normal terjadi pada nilai sigma 1 tambah sigma 3 per 2 ditambah sigma 1 kurang sigma 3 per 2 cos 2 alfa. Tegangan geser normalnya terjadi pada sigma 1 min sigma 3 per 2 sin 2 alfa. Jadi si ini, tegangan normal yang di sini terjadi pada saat ini. Tegangan geser normalnya ini, ya, di sini terjadi pada saat nilainya ini. Gitu. Terus apalagi? Nah, ini kalau kita lihat ke apa namanya? Di bawah tanah, ya, di bawah tanah, di bawah batuan kita bilangnya, ya, di dalam, ya, kondisinya di dalam. Nah, di dalam tuh kalau di depan, di atas ini ada beban, bisa saja bangunan atau bisa apalah, ya, ada beban di atasnya, maka ini ada pengaruh di sini, ya. Elemen batuan itu tidak akan mengalami keruntuhan kalau lingkaran Moore-nya berada di bawah selubung kekuatan ini yang saya ceritakan tadi. Ya, kalau dia ada di bawah sini, maka dia aman, nggak akan longsor, gitu ya. Ini dan terjadinya di sini. Nanti kalau pada saat apa namanya mata kuliah terowongan, nah ini nanti akan dihitung nih kayak gini nih,
pengaruhnya. Kalau kita mau punya satu lubang terowongan, gimana kalau kita ada 2 lubang, di sini ada terowongan lagi, di sini ada terowongan. Luas daerah pengaruhnya gimana? Apakah tegangan tegangan di sini akan begini? Nah, ini nanti dihitung nih, jangan sampai seperti ini gitu. Jadi harusnya misalnya kita mau bikin 2 terowongan, daerah pengaruhnya terowongan ini di sini, daerah pengaruh terowongan ini di sini. Nah, gitu. Itu yang sebetulnya yang kita cari gitu ya. Nah, itu nanti ditentukan di mata kuliah terowongan gitu. Kita lanjut ke sana nanti. Nah, tapi yang terjadi seperti ini. Ya. Kayak sekarang kalau di Indonesia yang gampang kita lihat seperti ini ya, misalnya ada MRT. Di Jakarta itu kan ada ya terowongan kereta. Nah, di atasnya kan struktur semua. Itu bidang struktur semua kan. Udah ada bangunan-bangunan, kemudian kita terobos nih di bawahnya. Nah, ini harus kita hitung. Berapa nanti ada deformasinya di sini, berapa besar dan sebagainya, itu nanti akan kita hitung juga itu. Yaitu akan mempengaruhi tingkat keruntuhannya dia. Ya, kapan dia bisa runtuh gitu kan. Nah, itu. Nah, ini ya, dengan bertambahnya beban, maka lingkaran Mohr juga akan bertambah besar. Ini menggambarkan seperti itu. Nah, makin besar, saat dia menyentuh di garis ini, maka dia longsor. Nah, ini yang lingkaran tadi ya, kriteria Mohr. Kalau ini bumi kita gitu ya, kita berada di dalam nih. Kemudian kita buat lubang bukaan sini, maka akan ada beban dari atas, beban vertikal dan beban horizontal. Nah, kenapa kita lebih fokus ke beban vertikal? Karena nilainya emang paling besar dibandingkan dengan beban horizontal. Beban vertikal yang difokuskan yang mana? Yang atas. Ya, karena apa? Beban yang di atas itu lebih besar daripada beban yang di bawah. Ada pengaruh beban di atas itu, sehingga nilainya akan kita cari berapa gitu ya. Ya, uji di lapangan tuh kita lakukan uji plate loading. Uji plate loading itu yang saya pernah gambarkan, uji plate loading itu kalau ini di terowongan, maka kita lebih ke bebannya itu ke atas yang kita inikan. Ya, beban sini. Ya, nanti kita kasih beban terus. Nah, ini sampai dia retak. Sampai dia hancur. Nah, nilai beban vertikal ini sebetulnya tetap kita hitung dua-duanya ini ya, vertikal yang atas dengan yang lantai, roof dengan lantai. Nilainya yang ini dia akan turunnya seperti ini. Sementara yang ini dia akan hittingnya cuma begini doang, gitu loh. Makanya pengaruh yang itu jauh lebih besar karena ada pengaruh dari gaya gravitasi. Kemudian juga semua beban-beban itu kan mulainya dari atas. Ya, bawah ada nggak? Ada, tapi kecil seperti ini, sedikit sekali pengaruhnya. Nah, kalau dari samping itu hanya beban pada batuannya saja, ya, pengaruh dari batuan-batuan yang ada di sini. Tapi tidak ada beban tambahan lainnya. Kalau ini kan ada pengaruh beban dari luar. Ya, beban dari luar itu bisa saja bangunan, struktur, gitu. Atau misalnya ada beban yang dinamis. Misalnya ini jalan di sini, ada jalan di sini yang lewat kendaraan berat, kereta atau apa, sehingga dia juga akan membebani ini. Jadi tidak hanya struktur bangunan, bisa saja kendaraan, ya, beban seperti itu. Nah, itu jadi ada beban statis, ada beban dinamis yang akan mempengaruhi proses di sini. Ya, jangan di sini mempengaruhi. Nah, ini kalau kita bicara nanti di kestabilan bawah tanah, ya, kita kestabilan bawah tanah ini. ini bicara terowongan, berarti gimana cara buatnya terowongan, gimana cara bikinnya kita kasih penyangganya, ya, apa penyangganya, bentuk penyangganya, apakah baja, apakah apakah beton, ya, atau kayu penyangganya. Nah, terus kemudian cara bukanya, apakah dengan peledakan atau dengan tunnel bor mesin.
dengan TBM. Nah, itu dipelajarinya di terowongan. Tapi kita mempelajari juga kestabilan bawah tanahnya. Kestabilan bawah tanahnya itu ya berarti kita mau mempelajari ini sekitarnya. Lubang yang dibuka ini, maka bagaimana dengan kondisi di sekitarnya. Itu, ya. Kalau yang saya dengar cerita-cerita dari mahasiswa, mereka agak sungkan, segan mempelajari geotek karena terlalu banyak hitungannya katanya. Banyak hitung-hitungannya Bu, kita pusing ya, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya asik-asik aja sih, gitu ya. Emang geotek banyak sekali hitungannya. Tapi sebetulnya yang dihitung ya itu aja gitu. Yang dihitung cuma nilai tegangan, nilai regangan, kohesi, sudut geser dalam, udah dikutak-atik aja itu. Ya, itu yang dihitung. Nah, ini kriteria runtuhannya ada tegangan tarik dan ada tegangan geser. Tadi kita sudah lihat ya grafiknya. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Bu, Ya, silakan. untuk posisi untuk menentukan sudut geser dalamnya itu bebas saja Bu? Sudut geser dalam nggak bisa bebas seperti itu. Sudut geser dalam itu ditentukan dari hasil gambar kita. Nih ya, sebentar ya, nih. Sudut geser dalam itu kita harus ambil dulu ini, kita bikin ini. Oke, terus kita buat. Jadi lingkaran Moore itu kan sebenarnya satu lingkaran ya. Dia satu lingkaran ini. Kok nggak mau diturunin ya? Oke, saya hapus dulu bentar. Jadi lingkaran Moore ini sebetulnya kan dari tadi lingkaran yang utuh, tapi hanya kita ambil separuhnya aja. Jadi sebetulnya nilai atas dengan nilai bawah itu sama. Makanya kita ambil setengahnya saja lingkaran, ya. Setengah saja lingkaran. Ini misalnya, oke, ini setengah lingkaran seperti ini. Nah, kemudian kita cari. Emang kalau nguji makanya jangan hanya satu. Biasa kita akan nguji misalnya dua atau sampai 3 misalnya. Nah, sampai 3 gini. Sehingga pada saat menarik kurvanya, ya, kurva keruntuhannya, itu akan lebih mudah. Sekarang ini, misalnya, aduh sorry ya, saya hapus dulu bentar. Oke, kemudian saya mau pakai kurva ini. Saya tarik dari sini, misalnya menyentuh sini ya. Nah, ini menyentuh sini. Oke. Nah, di mana kita bisa menentukan sudut geser dalamnya. Sudut geser dalam itu dibentuk dari ini, kemiringan ini. Dari kemiringan si kurva ini. Ya. Ini dari kurva ini kalau kita tarik ke sini sampai ke sini memotong di sini, ini adalah nanti nilai C-nya ini. Perpotongan kurva ini di titik 0 ini, ya. Itu adalah nilai C-nya. Ini nilai C. Nah, dari sini kemiringan garis ini kan membentuk sudut. Sudutnya saya ngambilnya dari sini, ya. Sudutnya dari sini saya ambil dari sini aja. Nah, ini jarak sudut ini adalah nilai V-nya, sudut geser dalamnya. Kalau di sini kita boleh ngambil di sini nih. Ini kita tegakkan ke sini. Nah, maka ini adalah sudut geser dalamnya si ini. Gitu. Jadi sudut geser dalam itu nggak sembarang kita ambil, tapi berdasarkan dari garis ini. Gitu. Ya. Berarti nilai yang di atas sama di bawah itu sama aja Bu? Sama. Ngambil sudut di sini, ngambil sudut di sini sama aja. Yang penting dia kan terhadap bidang horizontal. Kemiringannya terhadap bidang horizontal. Ya. Ngambil di tengah-tengah sini juga sama aja. Karena dia terhadap bidang horizontal. Jadi dia harus datar seperti ini. Ya, nariknya harus datar. Gitu.
Oke, Bu. Mm-mm. Ada yang lainnya? Boleh? Silakan. Gimana? Sudah paham? Ya Bu, mau nanya. Ya, silakan Erika. Nah itu kan ketika kita narik kurva linearnya ini Bu, misalnya ini kan ada 3 lingkaran more-nya Bu ya. Betul. Nah misalnya salah satu atau 2 itu gak kena apa namanya garisnya ini gak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi pemilihan pembuatan garis linear ini itu adjustment dari si geoteknya. Jadi bisa saja Irfan beda lagi ini kayak ini ya, kebetulan dia nyentuh nih 2 titik ini, boleh. Atau Riza mau nyentuhkannya titik yang pertama ini dari lingkaran pertama dengan lingkaran kedua, boleh gitu. Jadi ini lebih memungkinkan, atau saya mau menarik dari titik yang pertama dengan titik yang ketiga gitu ya, mau sentuhkan yang pertama dengan yang ketiga, itu pasti punya alasan sendiri-sendiri gitu. Apapun alasannya nggak salah, bisa kena tiga-tiganya lebih bagus gitu. Jadi nggak masalah kalian sentuhkan 1 atau sentuhkan 2 gitu ya, itu nggak apa-apa. Itu pendapat masing-masingnya. Tidak ada lagi yang lainnya mau tanyakan? Nggak ada ya. Dari kakaknya kemarin yang praktikum online-nya itu sudah ada tugas belum yang kayak gini? Ada, Bu. Ada Bu, baru masuk ke praktikum Dari itu Bu. asistennya. Kalau sudah praktikum, sudah mengerjakan, kalian akan lebih paham lagi. Siapkan jangkanya, siapkan penggarisnya, siapkan busurnya untuk mencari nilai. Kita ngapai siang keluar jalan sahur. Aku niko sabun tidur tapi santai dulu. Ini sampai los sampai apa? Los sampai apa? Los sampai apa? Dengan materi yang lain.